أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekaligus hidayah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena sholat berjamaah di masjid termasuk salah satu pertemuan atau perkumpulan dalam majelis ilmu ahli zikir. Dalam ahli zikir. Karena orang-orang yang berkumpul di sholat jemaah itu, mereka mengingat Allah. Demikian juga majelis ilmu. Di majelis ilmu, sholat berjemaah, sholat Jumat, para DKM yang bermusyawarah untuk kepentingan dakwah dan juga masjid, atau orang-orang yang sedang membicarakan tentang kepentingan atau kemajuan agama Islam, itu adalah semua majelis zikir. Semua itu adalah majelis zikir yang disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mungkin pernah saya sampaikan di sini, hadis yang panjang, hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikri." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan jalan-jalan di bumi ini, mereka mencari ahli zikir. Fa idza wajada qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Jika mereka melihat sekumpulan orang yang sedang mengingat Allah, maka mereka akan saling memanggil, kemari menuju kepada yang kalian butuhkan. Kalimat yaltamisuna ahla dzikri, kata ahli ilmu, yaitu orang yang bersolat berjamaah, kemudian tadi majelis ilmu, orang-orang berbicara tentang kebaikan-kebaikan, ini yang dicari oleh malaikat. Mereka akan saling memanggil, halummu ila hajatikum. Kemarilah kalian menuju kepada apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian cari. Kemudian para malaikat itu datang, kata Nabi, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Malaikat-malaikat itu mengerumuni orang-orang tadi sampai mereka bersusun sampai ke langit, sehingga mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Madza yaqulu ibadi?" Dalam riwayat yang lain, "Kaifa taraktum ibadi?" Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu ya. Allah tentu lebih tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertanya,
agar malaikat ini menjalankan tugas mereka, yaitu melaporkan keadaan orang-orang yang sedang berkumpul tadi. Malaikat mengatakan, yadhkurunaka yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yumajjidunaka wa yahmadunak. Mereka sedang bertasbih kepadamu, mensucikan namamu. Mereka sedang bertakbir, mengagungkan engkau, sedang memujimu dan juga memuliakanmu. Kemudian Allah bertanya, hal ra'auni, apa mereka melihat aku? Dijawab oleh mereka, para malaikat itu, wallahi ya Rabbi ma ra'auka. Demi engkau ya Allah, mereka tidak pernah melihat engkau. Fakaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka bisa melihat aku? Dijawab oleh malaikat, law annahum ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan. Kalau sekiranya mereka bisa melihat engkau, maka mereka akan semakin semangat beribadah kepadamu. Ashadda laka ibadatan. Mereka akan semakin semangat beribadah kepadamu. Wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan. Dan akan semakin semangat untuk memujimu dan memuliakanmu. Wa aktsara laka tasbihan. Dan akan semakin banyak mereka bertasbih kepadamu. Kemudian Allah bertanya lagi, madza yas'aluni, apa yang mereka minta? Sekarang apa yang antum minta? Antum harap apa sekarang? Tidak mungkin harap kulkas. Harap surga. Ya enggak? Maka para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu surga. Jadi ini yang menjadi poin. Selain memuji Allah adalah kita berharap dapat apa? Surga. Kemudian Allah bertanya, hal ra'auha, apa mereka sudah pernah melihat surga? Wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Para malaikat menjawab, demi engkau ya Rabb, mereka tidak pernah melihat engkau. Mereka tidak pernah melihat jannah. Kemudian Allah bertanya, fakaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka bisa melihat surga? Tentu, kata para malaikat, mereka akan semakin semangat untuk mencarinya. Kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Tentu mereka akan semakin semangat untuk mencarinya, untuk mendapatkannya, dan mereka akan memiliki cita-cita yang besar untuk mendapatkannya. Tanya lagi oleh Allah, mimma yata'awwadun, mereka minta perlindungan dari apa? Yaqulun minan nar, mereka minta perlindungan dari api neraka. Qal hal ra'auha, apa mereka pernah melihat neraka itu? Dijawab oleh malaikat, wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Demi engkau ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka bisa melihat neraka itu? Dijawab oleh para malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda minha makhafatan. Kalau mereka bisa melihat neraka, mereka akan semakin jauh melarikan diri dari neraka itu. Dan mereka akan semakin takut pada neraka itu. Kemudian Allah mengatakan, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kalau begitu aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Di sini Allah tidak mengatakan aku mengampuni kalian wahai malaikat. Tidak. Kenapa? Karena malaikat bukan pelaku dosa. Dan kita ini pelaku dosa. Maka adanya ampunan. Jadi pelaku dosa ini
diberikan oleh Allah kesempatan untuk mencari tempat dan amal yang bisa menghapus dosa. Di antaranya duduk di majelis ilmu. Maka Allah katakan, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Sungguhnya aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka. Keutamanya apa? Diampuni oleh Allah. Kemudian salah seorang malaikat mengatakan, ya Rabbi inna fihim rajulan la ya'ti illa lihajatin. Ya Rabb, sungguhnya di tengah-tengah mereka itu ada orang yang sekadar duduk aja. Dia datang hanya untuk menunaikan hajatnya. Entah ketemu teman, entah bicara apa nantinya. Kan ada orang biasa begitu kan. Ada teman yang ngaji, dia duduk menemani aja. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, humul julasa la yashqa ma'ahum jalisun. Mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul, yang mana orang yang bergabung dengan mereka tidak akan pernah rugi. Jadi kalau ada orang sekadar duduk, tidak rugi dia. Ya, bahkan dia dengan itu bisa dapat hidayah. Bisa dapat apa? Hidayah. Tahu antum Khabbab ibn al-Arad dapat hidayah gara-gara apa? Gara-gara ngintip. Dia ngintip ke dalam rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia ngintip apa yang dilakukan Muhammad sama teman-temannya. Ternyata dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW. Ditemukan oleh salah seorang sahabat. Kalau engkau mau masuk aja. Masuk Islam. Bukan hanya masuk rumah. Tapi langsung masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, humul julasa la yashqa ma'ahum jalisum. Orang yang bersama mereka itu tidak akan dirugikan. Setidaknya dia akan merasakan ketenangan di tempat itu. Mana lebih tenang? Ikhwani fillah. Lebih tenang di sini, di majelis ilmu, atau di tempat-tempat keramaian? Majelis ilmu. Di tempat keramaian, antum pergi ke tempat misalnya, tempat hiburan. Udah beli tiket 25.000. Ternyata masuk untuk naik ini, naik itu, bayar juga tuh. Anak 7 di bawah. Tenang nggak antum? Nggak tenang. Akhirnya apa? Pinjol. Lebih tidak tenang lagi. Pulang ada debt kolektor di depan rumah. Nggak tenang. Yang tenang itu di majelis ilmu. Ya. Waktu kita sholat, waktu berjamaah. Itu kondisi-kondisi di mana Allah berikan ketenangan. Mungkin di awal-awal kita datang hanya sekedar kepengen tahu. Ustadznya siapa namanya? Oh iya. Oh, ustadznya enggak terlalu ganteng. Cuman itu awalnya. Lama-kelamaan dia mau mengaji. Ya. Dan itu yang kita harapkan. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pekan lalu mengenai rasa takut. Orang yang benar rasa takutnya adalah dia tidak takut berbuat sesuatu demi mengharapkan ridho Allah. Atau tidak takut meninggalkan sesuatu demi mengharapkan ridha Allah. Dan barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun manusia murka, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ya. Dan sebaliknya Allah akan membuat orang-orang itu ridha juga kepada dia. Selain Allah ridha kepada dia dan Allah berikan kecukupan, Allah akan buat manusia juga ridha kepadanya. Siapa yang mencari ridho manusia di atas kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Dan Allah akan buat manusia murka. Ingat itu. Bukan hanya Allah yang murka, tapi orang-orang yang tadinya mencintai dia akan balik memurkainya. Dan itu sudah kita nonton setiap hari. Dan Allah pertontonkan itu dalam konteks politik demokrasi. Ya enggak? Iya atau tidak? Jawab dong, jangan takut. Tidak ada yang penjarain antum. Ya. Itu dipertontonkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadinya biasa cari muka, cari punggung. Kemudian cari panggung. Orang yang mencari ridho Allah pasti dia diridhoi oleh Allah. Dan dipastikan orang suka sama dia. Ya. Walaupun tadinya orang-orang yang tidak suka itu
membenci dia dan seterusnya, Allah akan balikkan hati mereka untuk menyukai. Karena dia bersikap dan berbuat karena untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Baik, pembahasan kita selanjutnya itu sisa dari pembahasan kita sepekan yang lalu. Hada wa yajibu an na'lam anna al-khawfa min Allah subhanahu wa ta'ala yajibu an yakuna maqrunan bil-raja'i wal-mahabbati bihaythu la yakuna khawfan ba'isan 'ala al-qunuti min rahmatillahi azza wa jalla. فالمؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء بحيث لا يذهب مع الخوف فقط حتى يقنط من رحمة الله ولا يذهب مع الرجاء فقط حتى يأمن من مكر الله. Dan di antara kewajiban yang harus kita ketahui bahwasannya takut kepada Allah wajib digandengkan dengan harapan dan cinta. Jadi ketiga-tiganya harus apa? Jalan bersamaan. Takut, harapan, cinta. Kenapa tiga hal ini harus ada? Karena amal kita ini seperti tubuh burung. Amal kita ini seperti tubuh burung. Burung itu baru bisa terbang apabila dia punya sayap. 2. Sayapnya ini ibarat harap dan takut. Jadi harap dan takut itu diibaratkan apa? Sayap burung. Cinta itu diibaratkan kepalanya. Coba ada burung terbang tanpa kepala. Antum lari, hantu. Ya, burung itu terbang dengan apa? Kepala, 2 sayap. Coba hilangkan 1 sayap, bisa terbang enggak? Ya, bisa. Dan amal kita ini akan diterbangkan ke atas. Kan setiap kita beramal diangkat ke langit kan amal kita. Dan tidak akan terangkat kecuali dengan 3 hal tadi. Cinta, berharap dan takut. Maka kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wajib rasa takut itu digandengkan dengan berharap dan cinta. Di mana agar rasa takut itu tidak melahirkan putus asa dari rahmat Allah. Kalau rasa takut itu tidak digandengkan dengan 2 hal tadi, maka rasa takut itu akan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Maka seorang mukmin dia berjalan kepada Allah di antara rasa takut dan berharap. Dan dia tidak akan berjalan bersama rasa takut saja, yang membuat dia putus asa nantinya. Atau dia tidak berjalan kepada Allah dengan berharap saja, sehingga dia merasa aman dari makar Allah. Ini kedua-duanya tercela. Ya, tidak boleh seorang itu terus berharap, tidak ada rasa takut, sehingga dia tidak takut kepada makar Allah. Li'annal kunuta, karena berputus asa dari rahmat Allah dan juga merasa aman dari makar Allah, keduanya menafikan tauhid. Li'annahuma yunafiyani at-tauhid. Keduanya menafikan tauhid. Allah katakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Surat Al-A'raf ayat 99. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali suatu kaum yang merugi. Ini kalau harapan tidak digandengkan dengan takut.
Sebaliknya takut yang tidak digandengkan dengan harapan. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ya. Ayat pertama mencela orang yang berharap tanpa takut. Ayat kedua mencela orang yang takut tanpa berharap. Surat Yusuf ayat 87. Demikian juga surat Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnat min rahmatillah wa may yaqnat min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Rabbnya melainkan orang yang tersesat. Berkata Ismail bin Rafi', minal amni min makrillahi iqamatul abdi ala dhanbi yatamanna ala Allahil maghfirah. Termasuk merasa aman dari makar Allah, seseorang selalu berbuat dosa dengan harapan Allah mengampuninya. Maksudnya begini, dia tidak bertaubat, dia berbuat maksiat. Allah kan Maha Pengampun. Berbuat maksiat aja terus. Kalaupun mati dalam kondisi ini, nanti juga diampuni oleh Allah. Ini namanya apa? Merasa aman. Dan ini bisa menafikan tauhid. Wa qala al-ulama, berkata para ulama, al-qunutu, yang mengenai putus asa, istib'adul faraji wal ya'si minhu. Wa huwa yuqabilul amn min makrillahi. Wa kilahuma dhanbun 'azimun. Fala yajuzu lil mu'min an ya'tamida 'ala al-khawfi faqat hatta yaqnuta min rahmatillah wa la ya'tamida 'ala ar-rajaf faqat hatta ya'mana min 'adzabillah bal yakunu khaifan rajiyan yakhafu dhunubahu wa ya'malu bi ta'atillahi warju rahmatah. Berkata para ulama, orang yang putus asa itu adalah orang yang menjauhkan diri dari kemudahan. Merasa jauh dari apa? Kemudahan. Dan dia berputus asa. Dan ini berbeda dengan lawan daripada merasa aman dari makar Allah. Keduanya adalah dosa besar. Merasa aman dosa besar, putus asa juga dosa besar. Maka tidak boleh seorang mukmin bersandar kepada rasa takut saja. Karena itu akan menyeret dia kepada putus asa dari rahmat Allah. Dan dia juga tidak boleh bersandar kepada harap saja. Karena itu akan mendorong dia untuk merasa aman dari azab Allah. Bahkan dia harus merasa takut dan berharap. Dia takut akan dosa-dosanya. Dan dia beramal dengan ketaatan serta berharap rahmat Allah. Jadi dia takut karena dosanya dan dia juga beramal untuk mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah contohkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya dulu mereka biasanya, kanu di sini diartikan biasa. Karena kana itu terkadang diartikan, terkadang tidak perlu diartikan. Nah, kanu di sini yusari'un. Mereka terbiasa. Yusari'un, berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan cemas. Jadi digabungkan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 90.
Ayat ini mensifati keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah anna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka orang-orang yang mereka mintai selain Allah. Yang dimintai ini sebenarnya mengharapkan wasilah untuk menuju kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dalam keadaan mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang dikhawatirkan. Ya. Di sini Allah bercerita, surat Al-Isra ayat 57. Bercerita tentang segolongan jin. Jin-jin yang soleh, jin yang beriman. Mereka disembah oleh orang-orang kafir, manusia. Orang-orang yang datang menyembahnya ini mencari perlindungan kepada jin-jin itu. Namun si jin-jin ini sendiri, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keadaan mereka berharap rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Karena di antara jin itu ada yang beriman. Dan disembah juga oleh orang-orang jahil. Wal khawfu wal raja'u idza ijtama'a dafa'a al-'abda ila al-'amali wa fi'li al-asbab an-nafi'ah. Fa innahu ma'a ar-raja'i ya'malu ta'ati raja'a thawabiha wa ma'a al-khawfi yatruku al-ma'asiya khawfa iqabiha. Apabila rasa takut dan berharap telah bersatu, maka keduanya akan mendorong seseorang untuk melakukan amal kebaikan dan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Karena sungguhnya berharap itu akan buat seorang beramal ketaatan demi mengharapkan pahala di sisi Allah. Sedangkan rasa takut akan membuat seorang meninggalkan maksiat karena takut akan diazab oleh Allah. Ya. Amma idza ya'isa min rahmatillah fa innahu yatawaqqafu 'anil amali salih. Adapun jika dia merasa putus asa dari rahmat Allah, dia akan berhenti dari beramal saleh, ya enggak? Ada orang merasa, dosa saya sudah banyak, tidak mungkin diampuni Allah. Dia tidak akan bertobat. Ini namanya apa ini? Putus asa. Padahal dosa itu sebesar apapun dan sebanyak apapun, kalau seorang bertaubat, Allah akan ampuni. Demikian juga sebaliknya. Ampunan Allah itu sebesar apapun dan seluas apapun. Jika orang mati membawa dosa, tetap dia diazab. Ya enggak? Maka keduanya jangan sampai terpisah. Dua-duanya. Wa idza amina min azabillahi wa uqubatihi fa innahu yandafi'u ila fi'lil ma'asi. Jika dia merasa aman, Allah itu kan maha luas rahmatnya. Kan itu merasa aman namanya. Ya. Dia maha luas ampunannya. Dia tidak takut akan diazab Allah. Sehingga itu akan dorong dia berbuat apa? Maksiat. Berbuat maksiat kepada Allah. Wal'iyadhu billah. Qala ba'dul ulama. Berkata Syekh Shalih Fauzan al-Fauzan. Sebagian ulama mengatakan. Man abadallaha bil hubbi wahdah. Fahuwa sufiyun. Wa man abadahu bil khawfi wahda. Fahuwa haruriyun. Wa man abadahu bil raja'i wahda. Fahuwa murji'un. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, maka dia orang sufi. Orang apa? Sufi, tasawuf.
Coba lihat orang tasawuf kalau ngomong. Baik tasawuf yang klasik maupun modern. Selalu mengatakan saya beramal tidak berharap surga Allah. Saya berharap cinta Allah. Iya kan? Iya, beramal karena Allah, tidak berharap surga. Ya. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia haruriyun. Haruriyun ini nama lain dari khawarij. Nama lain dari apa? Khawarij. Karena khawarij itu takut kepada dosa berlebihan. Sehingga setiap orang yang berbuat maksiat dia kafirkan. Itu haruriyun. Kenapa dia makan haruriyun mereka itu? Karena dulu waktu perang dengan Ali, mereka berkumpul bersatu di negeri Harura. Harura itu sebuah tempat mereka bersatu untuk memerangi Ali. Kemudian terjadi perang Nahrawan. Mereka dihabisi oleh Ali, tersisa 9 orang. Dari 9 orang itu 1 ditangkap, 1 itulah kepalanya. Yang kemudian dipenggal oleh Ali kepalanya. 8 orang melarikan diri dan itu yang mengembangkannya sampai hari ini. Haruri itu. Ini nama lain daripada Khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan harap saja, tanpa cinta dan takut, itu murji'ah. Karena murji'ah itu menyamakan semua iman manusia. Imannya Abu Bakar dengan kita ini tidak ada bedanya. Jadi berbuat maksiat itu tidak mengurangi iman, kata mereka. Ini menunjukkan merasa apa? Aman. Berharap saja. Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan tiga-tiganya. Maka kata beliau di sini, wa man abadahu bil hubbi wal khaufi wal raja fa huwa mu'min. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan berharap, maka itulah seorang mukmin. Kama wasafallahu bidzalika khirata khalqihi haitsu yaqulu subhanahu ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Sebagaimana Allah mensifati orang-orang pilihannya dari kalangan makhluknya, di mana Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang mereka mintai selain Allah itu, sebenarnya mereka pun berharap wasilah kepada Allah, mencari jalan kepada Allah, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepadanya, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Dan ayat ini sudah disebutkan di atas. Wa qad wasafa Allahu alladhina ahmalu janibal khauf in dafa'u fil ma'asi wa aminu minal 'uqubati fa bi'annahumul khasirun. Sungguh Allah telah mengabarkan tentang keadaan atau sifat orang-orang yang melalaikan sisi rasa takut, sehingga itu mereka berbuat maksiat dan melalaikan, dan mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mensifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi. Sebutkan surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Au amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk sebuah negeri merasa aman ketika akan didatangi azab kami kepada mereka dalam keadaan malam hari, sedangkan mereka dalam keadaan tertidur? Apakah penduduk sebuah negeri merasa aman dari azab kami yang datang di waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Biasanya azab Allah itu ada di situ. Kalau tidak lagi tidur, lagi bermain, lagi lalai. Orang lagi lalai waktu apa? Duha. Waktu duha itu lagi
lagi asyik dengan pekerjaan, permainan, dan seterusnya. Ya. Kalau malam lagi ngapain? Tidur. Ya. Siang harinya banting tulang, peras keringat dapat rezeki. Malam harinya banting istri, peras handuk dapat anak. Nah, itu masih aman tuh. Manusia dalam keadaan itu lalai. Lalai, kondisi itu lalai. Sehingga mereka merasa aman dari azab Allah. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah itu, afa aminu makar Allah. Apa mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kecuali kaum yang merugi. Ini orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-ayat, ayat-ayat di atas mengandung makna. Annallaha lamma dzakaraha hala ahli al-qura al-mukadzibina lirrusul al-mutamaddina fil kufri wal ma'asi. Dzakara anna alladhi hamalahum ala dhalika huwa al-amnu min makrillah wa 'adamu al-khawf minhu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan sebuah negeri, yaitu penduduk sebuah negeri yang mendustakan para rasul, yang mereka tetap senantiasa dalam kekufuran dan kemaksiatan, Allah juga menyebutkan sesuatu yang mendorong mereka untuk melakukan semua itu. Apa itu? Merasa aman dari rahmat, merasa aman dari azab atau makar Allah. Mereka tidak takut kepada azabnya. Wa makrullah wa annahu idza asahu al-abdu wa aghdabahu an'ama alayhi bi asya' yadhunnu al-'abdu annaha min ridallahi anhu wa hi istidrajun lahu. Makar Allah itu bentuknya adalah seorang hamba selalu berbuat maksiat dan dia membuat Allah murka. Bersamaan dengan itu Allah berikan kepadanya nikmat demi nikmat. Agar hamba itu mengira bahwa dia dimuliakan Allah. Padahal sebenarnya itu adalah istidraj. Azab yang dilakukan oleh Allah dengan cara berangsur-angsur. Diberi nikmat. Itulah makar dari Allah Azza wa Jalla. Fahaula'il kafarah aminu makrallahi bihim. Lamma istadrajahum bisarra wan na'im wa asaw rusulahum wa tamadaw fil ma'asi hatta ahlakahumullah. Mereka orang-orang kafir ini telah merasa aman dari makar Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala membuat istidraj, diberikan nikmat dulu. Dengan berbagai kemudahan Allah berikan nikmat demi nikmat, dan mereka mendurhakai para rasul dan terus dalam kedurhakaan dan maksiat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghabisi mereka semuanya. Bahkan ada yang Allah habisi sampai seakar-akarnya tidak punya keturunan. Sampai hari ini tidak punya keturunan. Kaum mana itu? Ad, Samud, Judais, Imlaq. Ya, itu udah tidak ada keturunan. Itu udah dihabisi sampai akar-akar. Ya. Bahkan negeri mereka tidak ada yang berani bangun rumah di situ sampai hari ini. Di tempat mereka tinggal dulu, tidak ada orang yang mau menempatinya. Ya. Itu udah dihabisi sampai apa? Seakar-akar. Makanya udah tidak ada lagi keturunan Arab Baidah itu. Jadi Arab kan ada 3. Yang paling durhaka itu Arab Baidah. Ya, itu mereka yang tadi Imlaq, Judais, ya, termasuk Samud, orang-orang besar itu namanya Arab Baidah. Arab kedua apa? Aribah, Arab dari Yaman. Ya, yang ketiga Arab Musta'ribah, yaitu campuran antara nikahnya Nabi Ibrahim dengan Hajar, keduanya melahirkan Ismail, Ismail nikah dengan orang Yaman, maka adalah Arab Musta'ribah yang kemudian Rasulullah SAW lahir dari keturunan mereka. Nah, yang durhaka paling durhaka siapa? Arab Baidah itu. Orang-orang
yang merasa dirinya kuat dan besar. Memang fisik mereka kuat. Contoh kaum Samud, kalau orang Indonesia mau merubah gunung jadi gedung, dia tumbangkan dulu tuh gunung, ambil tanahnya dibawa ke kota. Kaum Samud tidak, gunungnya dijadikan gedung. Kalau orang sekarang bikin gedung supaya dia sejuk, dikasih AC. Kaum Samud itu gedungnya di gunung itu seperti AC. Jadi kepintaran mereka, kekuatan mereka Allah berikan semuanya. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak merasa bahwa itu adalah istidraj. Ya. Kesombongan mereka Allah habisi di atas kesombongannya itu. Kan mereka mengatakan, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bima'adzabin. Kami orang yang banyak anak, banyak harta, tidak mungkin kami diazab. Tidak mungkin. Ketika Rasul-Rasul mengancam mereka dengan azab, apa katanya? Kami banyak anak, kami banyak harta, wa ma nahnu bima'adzabin. Kami tidak akan diazab. Ini merasa apa namanya? Aman. Merasa aman. Wa hadzara man jaa ba'dahum an yaf'ala misl fi'lihim fayusibahum ma asabahum. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kita agar jangan berbuat seperti apa yang mereka perbuat. Sehingga apa yang menimpa mereka juga menimpa kita. Kira-kira di zaman ini pernah terjadi enggak Allah gulung tanah dibalik tak bagian atas ke bagian bawah? Di zaman ini, zaman di mana kita hidup sekarang melihatnya. Ada di Donggala? Ada di Donggala. Donggala itu di mana? Sulawesi ya? Sulawesi. Ya. Allah sudah buktikan. Dan itu bukan drama, bukan cerita. Jadi Allah buktikan secara nyata selain Allah beritakan tentang keadaan di sini. Allah bisa lakukan semua itu. Allah menggunakan air laut untuk menghabisi orang durhaka, bisa enggak? Tsunami? Allah gunakan angin puting beliung, angin besar seperti yang menimpa kaum-kaum terdahulu, bisa Allah lakukan. Dan Allah buktikan sampai hari ini. Dan itu terjadi pada orang-orang yang merasa aman dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kalau antum, ya kalau kita semua laki-laki ini pegang HP, jangan merasa karena istri kita tidak lihat, kita sembarangan aja tuh chattingan sama orang. Ya kan, nelpon di depan istrinya, gimana kabar Jufrin gitu, padahal AWW dia telepon. Dia merasa istri tidak paham nih Jufrin mana ini. Ternyata yang punya nomor itu Hartati. Mungkin kita merasa tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Pelaku waliyadzubillah ya, pelaku maksiat. Sekuat apapun dia sembunyikan, kalau dia tidak segera bertaubat, Allah bongkar dia. Ya. Ada seorang yang bernama Abu Muhammad An-Najmi. Dia ini jualan di pasar. Dia curangi takaran dan timbangan. Tidak ada yang tahu dia curangi takaran timbangan. Dan dia punya harta banyak di rumahnya dari hasil jualan. Dia suatu hari lewatin anak-anak kecil yang lagi bermain gitu. Dan dia disadarkan di situ. Lagi main dan anak kecil tidak pernah ke pasar. Tidak tahu apa yang dilakukan oleh Abu Muhammad An-Najmi. Ibnu Muhammad An-Najmi. Begitu lewat, kata anak kecil itu, lihat, ini ada pemakan riba lewat nih. Jadi anak-anak kecil ini lagi gibahin dia gitu. Apa sih yang namanya? Orang nongkrong itu bahasa Betulnya apa? Ngurumpi. Lagi ngurumpiin dia dan terdengar rumpi anak-anak itu. Lihat nih, pemakan riba lewat nih, kata anak-anak kecil. Dia heran, siapa yang kasih tahu anak-anak kecil ini? Tidak pernah ada orang cerita tentang itu. Maka pulangnya dia keluarkan semua harta di rumahnya, dia berikan semua ke orang miskin. Dan dianya sendiri miskin saat itu juga.
Lalu dia datang ke majelis ilmunya Hasan al-Basri. Ini muridnya Hasan al-Basri. Zaman tabi'in. Dia duduk bersimpu di situ. Sehingga dia menjadi ahli ibadah. Dia pun menjadi seorang yang baik dan alim. Ya, suatu ketika dilewati lagi anak-anak kecil yang bermain itu. Anak-anak kecil itu lagi ngerumpi juga. Coba lihat-lihat. Itu ahli ibadah lagi lewat. Nah, padahal dia tidak pernah kasih tahu anak-anak itu kalau dia sudah bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kebaikan sekuat apapun kita sembunyikan, Allah pasti bongkar suatu hari nanti untuk ditunjukkan kepada orang, entah di dunia maupun akhirat. Sebaliknya juga begitu. Tapi bedanya kebaikan dengan dosa, dosa itu kalau kita sembunyikan lalu kita taubat, Allah tidak akan bongkar. Itu bedanya. Maka oleh karena itu, berusahalah kita untuk apa? Selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lihat bagaimana orang-orang yang merasa aman dari apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga mereka pun terkena musibah. Terkena apa? Musibah. Kaum Saba, dinastinya lama dinastinya. Dari tahun 1300 sebelum Masehi, 1300 sebelum Nabi Isa diutus, sampai tahun 523 atau 500-an Masehi. Sebelum dan sesudah. Sebelumnya 1300, sesudahnya kurang lebih 500. Itu kaum Saba berkuasa di situ. Di mana? Di Yaman. Tapi dalam kekuasaannya bergulir antara menang kalah, menang kalah. Sampai akhirnya Allah tumbangkan mereka gara-gara mereka tidak beribadah kepada Allah. Dan itu cerita mereka dalam surat Saba. Ini yang diceritakan dalam surat Saba ini adalah dinasti terakhir. Yang mereka dimakmurkan oleh Allah setelah mereka menangkan atas musuh mereka. Diberikan kebun kiri kanan. Di tengahnya ada perkampungan. Allah menyuruh mereka untuk bersyukur, artinya bertauhid kepada Allah. Dan Allah berjanji negeri mereka diperbaiki, Allah akan ampuni mereka. Mereka pun menantang Allah. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Mereka pun berpaling dari ajakan itu. Allah datangkan banjir bandang yang besar yang menghancurkan bendungan karena mereka punya bendungan di antara gunung-gunung dan bukit yang mengumpulkan air sehingga mereka tidak mendapati musim kemarau. Kalaupun musim kemarau mereka bisa mengalirkan dari sana. Dari bendungan tadi. Lalu kebun mereka subur. Nah, mereka berpaling, Allah hancurkan bendungan itu, Allah hancurkan kebunnya, dan Allah ganti dengan pohon-pohon yang berbuat buahnya pahit, sepat, dan sebagian kecil dari pohon bidara. Selain itu, mereka itu orang-orang yang mudah berdagang. Mereka juga lawan Allah saat itu. Ya, kasih tahu Tuhan kalian, suruh jauhkan langkah kami berdagang, kata mereka. Akhirnya Allah turunkan azab itu. Ini kaum Saba. Berapa lama mereka berkuasa? Lama sekali. Dari 1300 sebelum Masehi sampai 500-an setelah Masehi. Setelah Nabi Isa diutus. Yang kemudian sisa-sisanya nanti dihabisi di saat Abraha datang sebelum tahun gajah. Ya. Itu kan di tempat-tempat itu. Di kaum Saba itu. Yang cerita Ashabul Ukhdud kutila Ashabul Ukhdud. Yang kemudian mereka dikuasai oleh Yahudi, seorang berdarah Yahudi Yaman itu. Namanya Dzunnuwas. Dzunnuwas itu berdarah keturunan Yahudi. Yang kemudian membunuh kurang lebih 20.000 orang Nasara Najran. Yang kemudian setelah itu diutuslah penjahat untuk membunuh penjahat. Siapa penjahat untuk membunuh penjahat? Si Abraha. Tahu Abraha kan? Kalau mau ingat Sabraha. Ya. Si Abraha ini diutus untuk menghabisi si penjahat juga. Penjahat bernama Dzunnuwas. Yang Allah sebutkan kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu mereka itu. Kepalanya itu Dzunnuwas namanya.
An-Nuwas, yang dia mengaku sebagai Tuhan. Orang Nasrani Romawi tidak bisa menghabisi dia. Akhirnya terjadi kolaborasi pasukan Romawi dengan Ethiopia, Habasha. Kemudian dari situ diutus 2 panglima hebat yang bernama Aryat dan Abraha. Si pengkhianat itu Abraha. Aryat ini orang baik, orangnya gagah sebagai panglima utamanya. Dia bunuh si apa tadi? An-Nuwas itu, bukan Abu Nawas ya, An-Nuwas. Ya. Dibunuh, dihabisi. Nah, si Abraha ambisi mau jadi pemimpin di Yaman, dia bunuh panglimanya dan dia kirim surat ke Raja Habasha. Kemudian Raja Habasha itu mengizinkan dia jadi pemimpin di Yaman. Dia buat gereja besar untuk menandingi Ka'bah. Ternyata orang-orang tidak ada yang tertarik ke gereja dia. Salah seorang orang Arab buang kotoran di situ. Dia jadikan itu sebagai alasan untuk menyerang apa? Ka'bah. Ketika dia sampai ke Ka'bah, dihabisi oleh siapa? Oleh Allah melalui burung. Gampang saja Allah menghabisi orang-orang yang durhaka itu. Ya. Sekarang Yahudi merasa punya drone misalnya. Punya apa? Betul ya, drone. Untuk menghalangi bom atau apalah. Dia merasa itu aman, dia merasa. Biar dulu dia merasa begitu. Sebentar lagi dia akan hancur lulu lanta. Sebentar lagi dia akan hancur lulu lanta. Karena Rasulullah SAW berjanji, "Latuqatilannal Yahud." Kalian akan membunuh siapa? Yahud. Siapa di sini? Para sahabat. Tidak ada sahabat yang hadir sampai hari ini. Yang hidup sampai saat ini. Maksudnya siapa? Ia mengikuti para sahabat. Maka kalau yang berperang di sana masih orang-orang yang Syiah, orang-orang Khawarij atau berpemahaman itu, dia tidak akan pernah memenangkan peperangan itu. Sampai datang orang-orang yang betul-betul berjihad sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tenang saja. Semua orang yang bermaksiat itu Allah tidak lalai dari mereka. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai dari perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Maka kita pun begitu, harus jaga diri untuk jangan sampai kita ini merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira cukup itu yang bisa Ana sampaikan pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat buat Ana dan antum semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita dalam golongan orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Demikian juga kesalahan keluarga kita, orang tua kita dan seterusnya. Ada yang mau nanya? Ada yang bertanya? Ya, kalau ada yang bertanya saya akan katakan mau nanya. Tidak ada yang bertanya nih. Fadhal, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Rio ya, Masya Allah. Taib barakallahu fikum. Jadi jawabannya batuk dulu gitu. Kan biasa para pejabat ngomong begitu kan. Gitu. Mengenai fitnah yang terjadi ini, kembali kepada asal kita, perintah Nabi SAW. Badiru bil a'mali fitanan. Kakitu'il laylil mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Kalian segera saja beramal. Amalkan apa yang ditahu, maksudnya begitu. Karena akan datang satu waktu di mana zaman itu fitnah bermunculan dari seperti potongan-potongan malam. Di mana seorang di pagi hari dia beriman, sorenya kafir. Sore dia beriman, paginya kafir. Dia jual agamanya demi secuil dari dunia. Dan zaman fitnah itu harus memperbanyak amal. Ya. Untuk
Kejadian-kejadian, bukan kita tidak peduli dengan negara, bukan. Tapi ini suatu yang sangat jelimet bagi kita. Ini namanya fitnah. Solusi tidak ada cara lain kecuali kembali beramal dulu. Duduk di majelis ilmu. Atau di rumah kita buat kegiatan. Kalau kita tidak ada kegiatan di luar, pulang ke rumah. Rumah kita itu lebih aman daripada di luar. Di rumah kita entah yang kita ajarkan Iqra anak-anak kita atau ajarkan Quran, kan manfaat. Daripada kita sibuk dengan fitnah. Kemudian jangan mudah menyebarkan berita sana sini. Ini kita nih bukan lagi ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang pada Al-Quran dan sunnah sekarang. Ahlul YouTube dan Facebook yang berpegang teguh dengan share dan share. Ya. Ingat, share kita itu akan kita bertanggungjawabkan. Hatta ustadz besar saja, ana tidak berani men-share di Facebook ana. Kenapa? Belum tentu ustadz itu mengizinkan videonya dipotong. Ya kan? Kita share saja, apa sudah diizinkan sama ustadznya videonya dipotong. Kecuali yang kita tahu sudah dia izinkan secara umum. Itu aja kita tidak berani. Apalagi men-share videonya orang yang bermasalah untuk kita bully. Paham gak? Ini ada orang bermasalah nih. Kita share videonya, kemudian kita tulis di captionnya ya. Dibully. Seperti misalnya mengirim video seorang ustadz yang inisialnya Idrus Romli misalnya. Ditulis, lihat nih si kumis nih. Gitu kan saya lihat teman-teman. Jangan, itu tidak boleh. Fitnah. Demikian juga nanti kita kirim foto caleg gitu. Capres ke cawapres atau apa dikirim ya. Ya, kemudian ditulis di atasnya cabul misalnya gitu. Enggak boleh. Fitnah. Antum tahu enggak? Ketika antum tulis begitu kemudian dipasang foto dia, ternyata di saat dia tahajud dia bertobat kepada Allah. Antum lihat dia bertobat kepada Allah. Antum lihat dia melakukan kebaikan di balik itu. Atau dia punya amal rahasia. Mungkin dia pelaku maksiat depan mata kita. Tapi berbaktinya dengan orang tuanya luar biasa. Allah jadikan itu sebagai alasan untuk mengampuni dia. Ayo. Siapapun calon yang ada ini tidak boleh kita apa? Kita bully, kita fitnah, kita katakan begini dan begitu. Jangan. Jangan ikut-ikutan. Ini yang melakukan ini orang-orang bodoh. Biasanya emak-emak sebenarnya. Yang mana emak-emak itu pikirannya sepanjang ujung rambutnya. Paham gak? Ibu-ibu yang tidak berilmu agama, pikirannya sepanjang apa? Ujung rambutnya. Kalau kita enggak. Kalau kita sepanjang ujung jenggot kita, sama dengan ibu-ibu kita ini. Kita harus berpikir dulu, maslahatnya, mudaratnya itu seorang muslim ketika dia bersikap. Maka laki-laki itu, dia ngumpul, duduk, membahas sesuatu yang bermanfaat. Itu laki-laki sejati. Bukan membuat apa? Fitnah. Ya, buat fitnah. Kemudian perlu diingat lagi, apakah nanti ketika pemilu kita ikut ngantri gitu? Dijawab nggak ini? Ya. Kalau Anas lebih memilih nunggu perkataan para ustadz-ustadz lebih senior lagi. Karena yang berhak berfatwa tentang itu di tempat kita ini adalah orang-orang yang berhak mengatakan fatwanya sendiri. Sebagaimana seperti kita lihat sekarang ada para doktor, para ustadz-ustadz yang berbicara tentang itu. Yang mereka bicara dengan kaedah-kaedah dan ilmu. Nanti kalau sudah ustadz dikatakan, demi menimbang maslahat mudarat, atau demi mengurangi kemudaratan yang lebih, demi mengurangi kemudaratan yang besar, kita mengambil mudarat yang lebih kecil, maka silakan ngantri di TPS itu. Nanti timbul lagi pertanyaan, siapa yang dipilih? Itu tidak perlu ditanya. Semua orang udah tahu siapa yang akan dia pilih. Orang yang memahami agama tidak perlu dia tanya, mana yang dipilih Pak Ustadz? Itu bikin masalah namanya. Paham gak kalimat Anda? Itu bikin masalah, ustadznya bisa diseret ke sana kemari nanti. Kedua, dakwah kita bisa rusak. Nanti kalau yang dikatakan oleh ustadz pilih yang ini ya,
Ternyata yang disuruh sama Ustadz itu kalah. Nanti ada divisi khusus di negara nanti untuk menghalangi dakwah kita, paham nggak? Sekarang udah ada nggak? Udah ada. Udah ada divisi khusus yang menangani dakwah Wahaboy ini. Ya, udah ada. Anak dikasih tahu sama salah seorang, ya dia dulu pangkatnya irjen, dan dia dulu dia yang pertama kali mengusulkan untuk jilbab para polwan itu. Sampai sekarang polwan kan berjilbab. Dia cerita banyak. Ya memang kalian di atas itu di sebagian instansi pemerintahan digitukan. Iya karena bikin masalah. Terkadang kita bikin masalah yang kita tidak tahu sendiri kalau kita yang bikin. Apa itu? Ya kayak tadi kalau lagi politik nyebut nama ini yang dipilih ya. Nah perlu, anak yakin antum semua sudah tahu siapa yang dipilih. Ya, kalau antum nanya siapa antum pilih Pak Ustadz, nanti yang sudah jadi presiden akan saya taati. Paham gak kalimat saya? Iya. Yang ditanya sekarang Pak Ustadz, tidak usah kau tanya. Iya. Orang baik itu seperti burung. Burung dia akan terbang bersama kelompok burungnya. Dan tidak perlu ditanya, ente burung apa ente? Ya burung hantu sama hantu di malam hari. Oke, jelas nggak? Ya, saya tidak mau jawab siapa yang di sini. Ya nanti aja insya Allah itu. Ada yang lain bertanya? Tafadhal. Seorang ibu melahirkan di kuburan. Dikubur. Oh, anaknya seperti burung gagak? Oh. Anak belum tahu hadis itu. Belum tahu hadis itu. Di zaman Umar ya. Belum tahu. Kalau ada riwayatnya kasih tahu ke anak. Sama seperti kemarin ada pertanyaan, Ustadz, ada hadis yang mengatakan dan itu disampaikan juga di iklannya yang herbal itu siapa tuh? Zaidul Akbar ya. Hadis tentang baton, buncit. Ini yang buncit-buncit nih. Jadi hadis itu melarang tidak boleh orang berperut buncit. Wa iyyakum wal batanah. Hati-hati dengan perut buncit karena dia akan buat kalian malas dan seterusnya. Itu lanjutan hadis. Hadis itu di dalam semua perawinya thiqah kecuali satu yang karena anak ditanya itu maka anak tahu nama perawi yang salah. Ada seorang perawi namanya Al-Mu'alla Al-Ju'fi. Dia seorang yang kadzab, pendusta. Maka amanlah orang-orang yang buncit ini. Tetapi ada hadis yang umum. Hadis umumnya adalah bahwa perut itu sumber penyakit. Maka tetap harus dijaga. Jaga kesehatan. Ya bukan saya ahlinya, tapi itu hadis ditanyakan ke anak. Ya. Jelas, kalau itu anak belum tahu. Maka dicari tahu dulu, nanti anak akan cek. Ya. Karena ada aplikasi untuk cek hadis itu. Dia sampaikan itu juga. Nanti anda carikan. Nanti apa bahasa Indonesianya? Zaman Umar ada orang ibu melahirkan anak seperti burung gagak gitu. Nah. Kembar. Bapak dengan anaknya. Mirip, ya. Oh, jadi istrinya tidak selamat.
Istri meninggal. Iya, cerita itu anak pernah dengar tapi anak tidak berani jawab. Iya, dia menyesal kenapa dia tidak meminta, ya Allah selamatkan istri dan anakku. Itu kan akhirnya, ya. Nanti saya teliti lagi. Oke ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.